Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Kustiana dari Prodi S1 Farmasi dengan NIM 2002016. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem respirasi. Sistem pernapasan adalah sekumpulan jaringan organ yang membantu tubuh untuk bernapas. Sistem pernapasan membantu tubuh menyerap oksigen dari udara dan membuang gas sisa seperti karbon dioksida dari darah. Dengan dukungan oksigen, seluruh organ dapat berfungsi dengan normal. Fungsi sistem pernapasan antara lain yang pertama, membuat kita bisa bicara dan membawi sesuatu. Yang kedua, mengalirkan udara sesuai suhu tubuh dan melembabkannya sesuai kondisi tubuh. Yang ketiga, melindungi saluran udara dari zat berbahaya dan iritasi. Berikut yang termasuk ke dalam organ pernapasan manusia. Pertama, mulut dan hidung. Merupakan pintu masuk dan keluar udara ke tubuh. Selanjutnya, sinus. Sinus merupakan ruang sela di antara tulang kepala yang mengatur suhu dan kelembaban udara yang dihirup. Tenggorokan merupakan tabung yang mengalirkan udara dari mulut dan hidung ke batang trakea. Trakea merupakan bagian tubuh yang menghubungkan tenggorokan dan paru-paru. Tabung bronkial merupakan tabung di bawah tenggorokan yang terhubung ke paru-paru. Paru-paru merupakan organ yang mengeluarkan oksigen dan memasok ke seluruh tubuh. Diafragma merupakan otot yang membantu paru-paru menarik dan mengeluarkan udara. Selanjutnya, tulang rusuk merupakan tulang yang mengelilingi dan melindungi paru-paru. Selanjutnya, alveoli merupakan kantung udara kecil di paru-paru sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya, bronkiolus merupakan cabang dari bronkial yang mengarah ke alveoli. Selanjutnya, kapiler merupakan pembuluh darah di dinding alveoli yang menggerakkan oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya, lobus paru-paru merupakan bagian paru-paru berbentuk bulat. Selanjutnya, pleura merupakan kantong tipis yang mengelilingi lobus paru-paru. Selanjutnya, silia merupakan rambut kecil yang berguna menyaring debu dan alergan dari suatu pernapasan. Dan yang terakhir yaitu laring, merupakan organ berongga yang dapat mengeluarkan suara saat udara masuk dan keluar. Pada pernafasan dada, fase ekspresi merupakan fase relaksasi atau kembali ditariknya otot antara tulang rusuk ke belakang yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk sehingga rongga dada menjadi kecil. Akibatnya, tekanan ini di dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan luar, sehingga udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida keluar. Pada pernapasan perut, fase inspirasi terjadi kontraksi otot diafragma sehingga rongga dada membesar. Akibatnya, tekanan darah rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar sehingga udara luar yang kaya oksigen masuk. Fase ekspresi merupakan fase relaksasi atau kembalinya otot diafragma ke posisi semula yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk. Hal ini menyebabkan rongga dada menjadi kecil. Sebagai akibatnya, tekanannya di dalam rongga dada pun menjadi lebih besar dan pada tekanan luar, memungkinkan udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida keluar. Adapun tahapan kontraksi pernapasan dada sebagai berikut. Dimulai dari otot antara tulang rusuk berkontraksi menjadi tulang rusuk naik, kemudian volume ruang dada membesar sehingga tekanan udara dalam rongga dada mengecil. Kemudian udara masuk ke paru-paru. Kalau ekspirasi, otot antara tulang rusuk berelaksasi, kemudian tulang rusuk turun, dan kemudian volume rongga dada kecil sehingga tekanan udara dalam rongga dada membesar. Kemudian udara keluar dari paru-paru. Selanjutnya, tahapan pernapasan pada pernapasan perut. Tahapan inspirasi dimulai dari otot diafragma berkontraksi, kemudian diafragma mendatar, kemudian volume rongga dada membesar, dan kemudian tekanan udara rongga dada lebih kecil, dan kemudian udara masuk ke paru-paru. Pada ekspirasi dimulai dari otot diafragma berelaksasi, kemudian diafragma melengkung, kemudian volume rongga dada mengecil, kemudian tekanan udara dalam rongga dada lebih besar, dan udara keluar dari paru-paru. Pernafasan ventilasi adalah proses menggerakkan udara masuk dan keluar dari paru-paru untuk memfasilitasi pertukaran gas dengan lingkungan internal tubuh, terutama dengan memasukkan oksigen dan membuang karbon dioksida.
mekanisme dasar ekspirasi dan kontraksi paru, sehingga paru dapat mengembang dan mengempis dengan dua cara, yaitu yang pertama, naik turunnya diafragma untuk memanjangkan atau untuk memendekkan rongga dada. Yang kedua, pengangkatan dan penurunan tulang dada serta tulang-tulang iga untuk menambah atau mengurangi diameter anterosposterior rongga dada. Secara normal, bernapas biasanya disebabkan oleh naik turunnya diafragma saat berkontraksi. Bentuknya akan lebih datar dan akan menarik bagian bawah paru ke bawah sehingga volume rongga dada bertambah besar. Tekanannya berkurang, maka terjadilah inspirasi. Di dalam tubuh manusia, gas akan berdifusi dari daerah konsentrasi tinggi menuju konsentrasi yang rendah, atau biasa disebut dengan difusi. Konsentrasi gas dalam tempat tertentu dapat dalam sistem pernapasan, misalnya alveolus, dalam darah dan jariga dinyatakan dengan ukuran yaitu tekanan parsial. Proses difusi oksigen dalam kapiler darah lebih tinggi daripada tekanan parsial oksigen dalam sel-sel tubuh. Setelah sampai jaringan, oksigen digunakan untuk respirasi sel yang mengkoordinasi zat makanan sehingga menghasilkan energi. Adapun mekanisme pertukaran oksigen dan karbon dioksida yaitu 1. O2 masuk ke dalam tubuh melalui inspirasi dari rongga hidung sampai alveolus. Yang kedua, pengangkutan O2 dalam darah. Yang ketiga, pengangkutan CO2 dalam darah melalui 3 cara. Yang selanjutnya, di paru-paru terjadi difusi CO2 dari kapiler vena menuju alveolus. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam video saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.